Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat bertemu pada pertemuan pertama ini mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kontrol diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan. Ibu yakin tentunya kalian semua udah paham kontrol diri itu apa, prasangka baik itu apa, dan juga persaudaraan itu apa. Namun agar lebih memahami lagi, kita akan membahas mengenai dalil dari masing-masing ketiga ini. Tentunya berlandaskan pada Al-Quran. Nah, kontrol diri itu perlu banget ya untuk kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kalau misalkan kita punya emosi tentunya tidak kita luapkan kepada orang lain. Karena itu bisa berbahaya. Dan misalkan juga kita lagi posisi sedih, lagi down sekali, bagaimana caranya agar posisi kita tidak terus-menerus dalam keadaan terpuruk. Kita harus bangkit. Nah, kontrol diri ini dalilnya pada Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Ibu akan membacakannya. Silahkan disimak dengan seksama bagaimana cara membacanya. Jadi kita tidak hanya sebatas tahu dalilnya apa, tapi kita juga bisa membacanya dengan baik dan benar. Ya, Ibu mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Ibu ulangi lagi. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Hati-hati di sini, ini di akhirnya huruf bo ya, bukan huruf mantul. Jadi jangan bacanya bang do gitu, jangan. Huruf bo itu bukan huruf mantul, bukan huruf kolkolah. Jadi ya bacanya ba, tidak dimantulkan. Walladzina amanu walam yuhajiru malakum. Walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim. Malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inis tansorukum fid dini fa'alaikumun nasru. Ibu ulangi lagi. Wa inis tansorukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Nah, di sini baru bacanya dimantulkan ya, karena ada huruf qaf. Ingat huruf qalqalah itu ada 5.
baju di toko. Bajada poko. Wallahu bima ta'maluna basir. Sudah cukup jelas ya bacaannya. Nanti silahkan kalian sering-sering untuk mengulangi agar lebih lancar lagi dalam membacanya. Oke, selanjutnya yaitu ada artinya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi. Dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, ada dari ayat yang barusan kita baca, ada kandungannya nih. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama itu kandungannya kita harus rela berkorban. Yang kedua, mementingkan urusan umat, tolong-menolong, dan juga mempererat tali silaturahim. Nah, setelah kita mengetahui kontrol diri dan juga dalilnya, kandungan ayatnya juga kita udah tahu, materi selanjutnya itu prasangka baik. Memang ya, prasangka baik itu bukan hal yang mudah. Karena kita sebagai manusia itu mudah banget terbujuk rayu oleh setan. Jadi misalkan kita lihat orang lain lagi berbicara berdua, kita merasa disindir. Kita merasa kita sedang dibicarakan. Padahal bisa jadi mereka membahas sesuatu yang lain. Ya, prasangka baik itu bukan hal yang mudah, tapi pasti kita bisa kalau kita melatih diri kita. Ya. Prasangka baik ini dalilnya ada pada surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, kalau yang ini ada potongan-potongannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Ibu ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini kalian bisa lihat arti dari masing-masing perkata ya. Ayuhibbu ahadukum ayya kulalahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum ayya kulalahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, di dalil tentang prasangka baik ini kalian harus tahu clue-nya ya. Clue-nya itu kata-kata minal zonni. Jadi az-zonni itu artinya adalah prasangka. Ya. Amanu jtanibu, jauhilah. Ya, mereka yang beriman ini jauhilah kebanyakan dari az-zonni, prasangka.
itu ya. Az-zonni itu prasangka, karena kalau misalkan kita berprasangka buruk, kita juga membicarakan saudara kita sendiri, itu sebagaimana kula memakan lahma daging akhihi saudaranya maitan fakarih tumu, makan daging saudaranya berupa bangkai ya yang sudah mati, maka pasti kalian itu membenci atau jijik sama daging saudara itu ya. Makanya prasangka ini dan gibah harus banget kita jauhi. Karena kalau misalkan kita gibah itu sama saja memakan daging saudara kita sendiri. Tentunya sangat menjijikan, bukan? Ya. Selanjutnya ada kandungan ya, sama seperti tadi surat Al-Anfal, kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada 3, menghindari prasangka ya. Terus jangan mencari aib orang lain. Yang ketiga yaitu jauhi gibah. Selanjutnya mengenai solidarity atau persaudaraan. Bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi saling tolong menolong persaudaraannya untuk membuat sebuah jembatan ya. Mungkin kalau misalkan orang yang baju kuning ini buatnya sendiri, dia akan merasa kesulitan sekali ya. Tapi karena dibantu 2 orang temannya akan menjadi mudah. Nah, di sini dalilnya Al-Hujurat juga sama, tapi ayatnya berbeda, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, kalau surat Al-Hujurat ayat 10 ini clue-nya itu adalah kata-kata ikhwatun ya. Ikhwatun itu artinya bersaudara. Fa'aslihu. Fa'aslihu itu fa itu artinya maka, fa'aslihu kalau digabungkan jadi maka damaikanlah. Jadi karena misalkan kita ada saudara kita yang lagi bermasalah, maka damaikanlah. Karena kita itu bersaudara ya. Kemudian kandungan lagi, kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini adalah untuk mendamaikan kalau misalkan ada saudara kita yang berselisih paham. Tentunya kita sebagai manusia pasti tempatnya salah dan khilaf. Nah, misalkan kita ada melihat di sekitar kita ada orang yang bermasalah, kita damaikanlah. Begitu juga dengan diri kita. Misalkan diri kita berbuat salah kepada orang lain, janganlah sungkan untuk meminta maaf ya. Selanjutnya saling memberikan kasih sayang, dan juga kita semua itu adalah bersaudara. Nah, di akhir pertemuan ini, Ibu akan membacakan quote yang bersumber dari hadis ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah sempurna iman kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Quotes ini tentunya bagus banget kalau misalkan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita sesama saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.